Kalau sobat sehat baru pertama kali punya anak, mempersiapkan makanan pendamping ASI atau MPASI mungkin merupakan suatu hal yang banyak sekali yang harus digali, yang harus dipelajarin. Banyak sekali pertanyaan di benak. Dan ini wajar ya, namanya juga baru pertama kali. Dan semakin dipertanyakan, semakin dicari-cari, makin banyak jawaban yang beda-beda. Dari tetangga, dari nenek, dari orang tua yang udah lebih pengalaman, wellness guru, online macam-macam lah. Kok kayaknya tuh masing-masing orang itu punya versi yang berbeda-beda ya mengenai cara menyapih atau mempersiapkan makanan pendamping ASI yang terbaik. Memang ini adalah tahapan yang penting dalam tumbuh kembang anak. Penting. Jadi ya nggak salah, memang orang tua perlu cari informasi sebanyak-banyaknya supaya bisa melakukan dengan benar. Supaya lebih hati-hati. Nggak salah. Yang mau saya ingatkan di sini, cari informasinya yang benar. Jangan asal-asalan. Dapatkan informasi yang benar dari sumber yang benar. Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang proses menyapi atau mempersiapkan makanan pendamping ASI. Saya memutuskan buat bikin video ini karena banyaknya misinformasi yang beredar tentang makanan pendamping ASI atau proses menyapi. Yang bukan cuma salah misinformasinya itu, tapi juga bisa berbahaya buat bayi-bayi kita. Dan di video ini nanti kita akan bahas juga sedikit tentang baby led weaning atau proses penyapihan yang tergantung dari si bayinya. Jadi bagaimana cara yang dianjurkan, yang direkomendasikan untuk memperkenalkan makanan padat ke bayi? Kita jawab satu persatu ya. Usia berapa proses menyapih atau memperkenalkan makanan pendamping ASI boleh dilakukan? Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan dokter-dokter spesialis anak di seluruh dunia merekomendasikan para orang tua untuk mulai menyapih atau memberikan makanan pendamping ASI pada anaknya pada saat usia sekitar 6 bulanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si bayi yang sedang berkembang. Pakai susu aja nggak cukup, jadi harus ditambah dengan makanan padat. Kalau proses ini ditunda, bisa meningkatkan risiko bayi mengalami gangguan makan di kemudian hari. Selain ya tentunya risiko nggak tercukupinya kebutuhan nutrisi si bayi itu. Di sisi lain, bayi juga nggak boleh terlalu dini diperkenalkan dengan makanan padat. Nggak boleh kurang dari usia 4 bulan. Karena bayi yang terlalu kecil, sistem-sistem tubuhnya itu secara umum belum siap untuk memproses makanan yang masuk dan mengubahnya menjadi nutrisi. Tapi ya, meskipun susu, baik itu air susu ibu, ASI, atau susu formula, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi yang usianya kurang dari 6 bulan, nggak usah dikasih apa-apa lagi, cuma susu tok, ASI tok. Kadang ada bayi kecil yang perlu dikasih tambahan. Jadi dikasih makanan pendamping ASI lebih awal, mungkin ya karena tumbuh kembangnya yang kurang optimal atau mengalami kekurangan defisiensi vitamin, mineral atau macam-macam. Yang kalau nggak dikasih tambahan selain susu, itu nanti ngefeknya jauh kemana-mana di masa depannya. Tapi ya, yang namanya tambahan pada anak kurang dari usia 6 bulan itu nggak boleh sembarangan. Harus di bawah pengawasan ketat dokter spesialis anak yang menanganin si bayi itu. Tapi itu bukan berarti bahwa semua bayi harus mulai dapat makanan pendamping ASI pada saat usia 6 bulan. enggak. Jadi bayi, ya manusia pada umumnya juga kan gitu, beda-beda. Umur 6 bulan itu
ya sekitar segituan. Ada yang bisa lebih awal, ada yang bisa lebih lambat. Beda-beda tergantung dari kondisi dari masing-masing si bayi. Jadi kita perlu evaluasi juga ya kondisi dari anak kita sendiri. Selain umur, yang tadi 6 bulan itu cuma patokan garis besar ya. Kita perlu mengamatin bayi kita sendiri masing-masing apakah udah siap untuk makan makanan padat. Secara garis besar, bayi yang sudah siap untuk makan makanan padat, yang mulai dikasih makanan pendamping ASI, itu menunjukkan tanda-tanda berikut ini ya. Yang pertama itu, bayi sudah bisa duduk tegak. Baik di sangga atau duduk sendiri, yang jelas dia udah tegak, lehernya juga udah tetek gitu ya. Jadi nggak ngeletoy-ngeletoy. Dengan begitu kan lebih gampang makan makanan padat. Terus yang kedua, itu bayi dia udah mulai menunjukkan minat terhadap makanan. Contohnya kalau kita lagi makan nih orang tuanya, bayinya ngeliatin, mulutnya mangap-mangap kayak minta makan. Atau malah ngerambet itu makanan dimasukin ke mulutnya. Itu contoh aja ya. Pokoknya mulai menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Dan yang ketiga, bayinya itu udah bisa ngunyah. Udah bisa memindahkan makanan dari bagian depan mulut ke belakang untuk ditelen. Jadi nggak dilepeh-lepehin gitu ya makanannya. Terus bayinya juga waktu nelen, dia itu nggak, lidahnya itu nggak jelet-jelet gitu. Aduh ngomongnya apa sih, antara gigi atas gigi bawah ya. Jadi kalau minum susu itu memang begitu. Dia untuk menekan si areolanya. Tapi kalau makan makanan padat itu nggak begitu. Beda. Jadi bayi udah bisa membedakan cara menelan makanan padat sama cairan. Terus yang kelima, bayi itu ngencesnya, ilerannya itu banyak, makin banyak. Atau sering masukin makanan atau barang-barang lain itu ke mulutnya. Dan bayi lebih sering nangis, minta makan di luar waktu-waktu makan yang biasanya. Jadi nangisnya nangis lapar, lebih sering. Itu tadi tanda-tandanya menunjukkan kapan bayi siap untuk mulai disapih, dikasih makanan pendamping ASI. Lalu bagaimana cara menyapihnya? Apakah baby-led weaning atau metode tradisional? Mana yang lebih bagus? Mana yang direkomendasikan? Pada umumnya, bayi diperkenalkan ke makanan padat pendamping ASI itu secara bertahap. Pertama-tamanya itu berupa makanan yang sangat encer. Bukan cairan ya, itu seperti bubur yang sangat encer. Nah, terus makin lama buburnya makin padat, bubur kasar, terus bubur saring, terus makanan yang dicincang, dan berikutnya seterusnya. Sesuai dengan usia si bayi sama kesiapannya untuk mengonsumsi makanan padat. Dan ini bertahapnya itu pada akhirnya sampai ke makanan menu keluarga yang biasa. Nah, karena kita perlu sendok untuk makan bubur yang sangat halus dan bayi yang kecil-kecil yang usianya 6 bulan itu belum mampu, belum berkembang motoriknya untuk menggunakan sendok secara efisien, yang pengasuhnya bayi, orang tuanya, tentu berperan penting ya di dalam proses penyapihan ini, ngasih MPASI-nya, yaitu dengan menggunakan sendok untuk nyuapin si bayi. Metode ini disebut metode penyapihan yang tradisional. Lawannya adalah baby-led weaning atau penyapihan yang dipimpin oleh si bayi. Baby-led weaning itu adalah proses penyapihan di mana bayinya itu yang melakukannya sendiri. Jadi beda ya sama metode tradisional di mana si orang tuanya yang nyuapin pakai sendok. Jadi di baby-led weaning, si bayinya itu makan bareng sama keluarga pada waktu makan. Beda ya kalau di tradisional, si bayinya kan harus disuapin. Jadi yang nyuapin nggak bisa makan. Antara yang nyuapin makan dulu atau makan belakangan. Jadi misalnya ibunya nyuapin dulu si bayinya. Udah kelar, beres, baru si ibunya makan. Enggak. Kalau di baby-led weaning, bayinya makannya barengan sama si ibunya, sama seluruh anggota keluarga. Nah, si babynya dikasih makanan yang ungkul, yang
ukurannya bisa dipegang sama si bayi. Karena bayinya kan belum pinter ya pakai sendok ya. Jadi dikasih makanan unggul, terus makan sendiri bayinya. Jadi pada baby led weaning ini si bayi ya sejak awal nggak disuapin. Dia menyuapin dirinya sendiri sebisanya si bayi. Biasanya pakai tangan dulu ya karena bayinya belum bisa pakai sendok. Dari awal sekitar usia 6 bulanan. Nah, meskipun si orang tuanya ngasih makanan ke si bayinya, ya dong, masa bayinya sendiri 6 bulan dia milih makanan sendiri? Enggak kan? Orang tuanya yang ngasih, tapi si bayinya ini diberi kebebasan untuk ngatur dirinya sendiri. Bayinya yang nentukan mau makan apa kagak, apa yang dimakan, berapa banyak, berapa cepat, berapa lama dia makan. Itu semua tergantung mau-maunya si bayi sendiri. Makanya istilahnya itu namanya baby led weaning. Jadi proses penyapihan yang dipimpin oleh si bayi. Jadi perbedaan utamanya antara baby led weaning sama tradisional itu siapa yang pegang kendali. Pada baby led weaning yang pegang kendali adalah si baby, si bayi. Sedangkan pada cara tradisional yang pegang kendali adalah orang tuanya atau si pengasuh. Sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa pada baby led weaning itu bayi bisa mendapatkan cukup nutrisi dibandingkan dengan metode tradisional. Sebaliknya malah beberapa penelitian itu malah menemukan bahwa bayi-bayi di baby led weaning itu ujung-ujungnya lebih banyak minum susu dan lebih sedikit makanan padatnya kalau dibandingkan dengan bayi-bayi yang pakai metode tradisional. Ya tentu aja ini resikonya lebih tinggi kekurangan nutrisi. Karena seperti saya bilang tadi, pada usia 6 bulan itu udah nggak cukup pakai susu aja, perlu makanan padat. Nah, kalau makanannya padatnya nggak cukup, ya kurang gizi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa para ibu yang menggunakan baby led weaning itu lebih milih makanan yang gampang dikasih, bukan makanan yang nutrisi. Jadi fokus utamanya itu mana yang lebih gampang dimakan. Mereka lebih milih makanan yang lebih gampang disiapkan, yang lebih gampang dikasih ke anak, yang lebih disukai oleh si bayi, yang lebih ya itulah lebih menyenangkan untuk diberikan ke si bayi ketimbang pertimbangan nutrisi. Ya tentu aja ini bisa menyebabkan terjadinya kekurangan nutrisi pada bayi. Memang pada baby led weaning ini nggak ada yang namanya gerakan tutup mulut. Karena yang menentukan kan bayinya sendiri. Mau makan apa, kapan, berapa lama. Nggak perlu dia GTM-GTM-an. Kalau bayinya udah nggak mau makan ya udah. Orang tua beresin aja makanannya. Selesai beres, semua happy. Kayaknya. Tapi ya, nggak ada GTM, nggak ada gerakan tutup mulut, bukan berarti kebutuhan gizi bayi pasti terpenuhi ya. Justru sebaliknya, karena makannya semaunya bayi sendiri, kalau bayi nggak mau makan atau lebih suka minum susu aja, ya terjadilah kekurangan gizi. Dan ini sudah dilaporkan di berbagai penelitian bahwa bayi yang diberi kebebasan menentukan makannya sendiri ini lebih sering mengalami kekurangan gizi, terutama zat besi. Perlu dipahami juga ya bahwa gizi bukan cuma kalori. Bisa aja bayi mengonsumsi banyak kalori tapi tetap kekurangan gizi tertentu, nutrisi tertentu. Ini yang disebut kalori kosong. Jadi bayinya bisa aja gemuk, cabi, gemoy, bahkan obesitas, tapi tetap mengalami malnutrisi tertentu. Selain risiko malnutrisi, secara pribadi saya itu agak khawatir dengan baby led weaning ini karena adanya risiko tersedak, terselak, atau ya itulah nyangkut di tenggorokan. Saya udah terlalu sering lah ya ketemu kasus di mana makanan ungkul nyangkut di saluran nafas anak. Nggak bisa nafas anaknya. Ada anak yang keburu diselamatkan, makanannya dikeluarin. Tapi ada juga yang nggak keburu ditolong, mati anaknya.
Tapi yang semua kasus yang saya nemu itu anak-anaknya makan sendiri. Memang bayi yang sehat, yang tumbuh kembangnya normal, usia 6 bulan itu biasanya udah bisa makan sendiri, nyuapin sendiri, pakai tangan, pakai sendok, meskipun acak adut. Tapi kemampuan mengunyah yang baik pada bayi, kadang itu belum nyampe dia bisa mengunyah dengan baik. Biasanya sih udah mampu mengunyah dengan baik itu sekitar umur 9 bulan. Dan bayi-bayi masih kecil ini perlu kita bantu disiapkan makanan yang bisa mereka telan dengan aman. Meskipun mereka belum pinter mengunyahnya. Dengan kata lain, please, kalau mau mulai menyapi, memperkenalkan makanan pendamping ASI, selalu awalin dari makanan yang aman teksturnya, berupa bubur halus, bubur encer. Ini untuk mengurangin resiko nyangkut, tersedak, tercekik, mati. Ini untuk keamanan, keselamatan bayi-bayi sobat sehat sendiri. Kalau sobat sehat masih tetap kepengen menerapkan baby led weaning, di mana bayinya sendiri yang menyuapin sendiri, meskipun saya udah ngomong panjang lebar tadi, boleh. Itu keputusan orang tua. Tapi please didiskusikan dulu ya sama dokter spesialis anaknya. Karena ya itulah, memang ada resikonya. Dan bayi yang baby led weaning ini sebaiknya dimonitor, dievaluasi secara ketat tumbuh kembangnya, diukur berat badan, tinggi badannya, at least di awal-awal proses baby led weaningnya, supaya kalau dibutuhkan bisa dikasih suplemen sedini mungkin, jangan telat. Misalnya kalau kurang zat besi, kalau kurang vitamin, bisa cepat dikasih. Karena seperti saya bilang tadi, bayi-bayi pada baby led weaning ini memang memiliki risiko lebih tinggi kekurangan nutrisi dibandingkan bayi-bayi yang tradisional penyapihannya. Dan karena bayi pada baby led weaning ini lebih tinggi risikonya kekurangan zat besi, kalau ngasih makanan, tolong pilihin makanan yang mengandung banyak zat besi. Contohnya itu kok daging ya, tapi dagingnya itu harus dipotong kecil-kecil ya. Sekali lagi karena takut nyangkut, kesedak, keselek, gak bisa napas nanti. Jadi kecil-kecil potongannya biar aman. Terus perlu juga diperkenalkan makanan yang bervariasi macam-macam secara bertahap. Teksturnya lain-lain, warnanya lain-lain, bentuknya lain-lain, supaya kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Jadi jangan kasih makan ini tok, ono tok. Meskipun baby led weaning, itu bukan berarti si bayi bisa ngatur semau-maunya sendiri. Si bayi boleh makan apa yang dia mau aja. Enggak. Orang tua pengasuh tetap perlu memperhatikan kecukupan nutrisi di si bayi. Jadi perlu divariasi. Bukan semau-maunya si bayi. Dan sebaiknya hindarin makanan-makanan yang keras. Apalagi kalau yang ukurannya nanggung ya. Dan bentuknya bulat, licin. Contohnya itu kacang, anggur, terus baby tomato. Itu ya pokoknya yang berisiko nyangkut, menghambat di saluran nafas si bayi. Dan jangan pernah sekali-kali ninggalin bayi, anak sendirian sama makanan. Saya takut keselak, nyangkut, gak bisa napas nanti. Setelah kita bicarakan kapan mulai menyapi dan bagaimana cara menyapi yang baik, kita sekarang bicarakan apa makanannya. Yang sering dipakai itu adalah makanan sereal yang diperkaya dengan zat besi buat bayi. Ini bubur yang beli jadi ya biasanya buburnya, terus ditambahin susu. Ini biasanya rasanya enak dan disukain oleh bayi dan
gampang disiapkan oleh orang tua. Mulainya bisa sekali dulu, jadi sekali waktu menyusui diganti dengan sekali ngasih si sereal ini. Setelah berapa hari si bayinya mulai terbiasa, bisa ditambah jadi 2 kali sehari. Sereal bayi yang disiapkan secara komersil ini memang praktis ya, banyak orang tua yang suka. Tapi ada juga orang tua yang nggak suka, karena dianggapnya ini adalah ultra processed food, makanan yang terlalu banyak diproses. Ya kalau orang tua nggak mau beli jadi karena UPF, ya nggak apa-apa. Bisa kok bikin sendiri bubur buat bayi, bubur halus bikin sendiri itu gampang bikinnya, sederhana. Misalnya kita bisa bikin buburnya dari labu kuning ya. Itu kan rasanya memang manis dari sononya ya, jadi enak. Biasanya bayi suka. Terus kaya dengan beta karotin dan banyak nutrisi lainnya dikandung dalam si labu kuning. Saya pernah ada bikin video tentang labu kuning, kalau sobat sehat mau bisa lihat itu. Terus bisa juga bayam. Ya, bayam itu kan seperti kita tahu ya, banyak, tinggi kandungan zat besinya. Udah gitu banyak serat pangannya. Jadi saluran pencernaan bayinya bisa bagus pergerakannya. Atau bisa juga bubur wortel, pepaya. Itu kan yang warnanya orange merah-merah itu biasanya ya itulah kaya dengan beta karotin ya. Sama ya karena sayur-sayuran, itu dia kaya dengan serat. Terus bisa juga pakai pisang. Biasanya pisang kerok ya. Itu kalau nenek-nenek suka biasanya ngasihin kerokan pisang gitu ya. Dan bayi juga suka karena rasanya enak dan nutrisinya bagus pisang itu. Atau bisa juga kentang, tahu, terus jagung, daging, wah macam-macam lah. Pokoknya disajikan dengan bentuk konsistensi yang halus, yang cair. Nah, makanan-makanan bayi ini semua harus dimasak dulu sampai matang betul, sampai empuk. Kalau saya pribadi lebih suka dia dikukus ya daripada direbus atau dipanggang. Dimasaknya itu harus sampai empuk banget supaya bisa dilembutkan, dilumatkan. Sampai konsistensinya itu seperti susu kan cair, cuma sedikit lebih kental dibandingkan susu. Nah, kalau misalnya sobat sehat milih pakai tim ya, dikukus atau direbus, itu air kukusan rebusannya itu bisa dipakai untuk mengencerkan si makanannya itu, purinya itu. Atau kalau mau ya boleh sih pakai susu. Jadi jangan pakai air timan, tapi pakai susu. Boleh, terserah. Untuk awal-awalnya, mulai memperkenalkan makanan pendamping ASI, itu buburnya harus benar-benar halus, gampang ditelan ya. Jadi kalau misalnya disendokin, kalau itu masih nyempluk di sendoknya, itu berarti kurang encer. Harus ditambahin cairan, tambahin air atau susu. Jadi memang bentuknya harus agak cair, yang encer. Sebelum masak, itu sobat sehat perlu buang semua lemak-lemak, kulit atau tulang dari ayam, daging atau ikan ya. Terus kalau misalnya buah-buahan ya sama, mesti dibuang dulu bijinya yang keras-keras itu sebelum dilumatkan. Terus jangan ngasih bumbu apapun. Di awal-awalnya itu jangan kasih garam, jangan kasih gula, pokoknya jangan ditambahin apa-apalah, cuma satu ini aja, satu ingredient aja. Makanan lain yang perlu dihindarin pada makanan pendamping ASI itu adalah madu, susu sapi, sama produk turunan susu sapi itu yang difortifikasi. Ini nggak boleh diberikan pada bayi kurang dari 12 bulan ya. Tentang madu saya ada video sendiri, kenapa nggak boleh dikasih. Itu ada saya jelasin di video itu. Nah, terus untuk makanan pendamping ASI ini perlu diperkenalkan satu per satu. Jangan sekaligus banyak beberapa makanan. Jadi kasih satu jenis dulu, terus jangan langsung dikasih yang lain. Tunggu 3-5 hari, baru diperkenalkan dengan makanan lain. Kenapa? Ini supaya kalau misalnya bayi kita ada reaksi, misalnya alergi atau intoleransi atau apa, kita tahu makanannya apa yang mencetuskan. Kalau kita sekaligus ngasih 2, 3, 4, kita nggak tahu ini yang bikin masalah yang mana. Atau misalnya kalau terlalu cepat, ini langsung ganti ono, kita nggak tahu itu yang bikin alergi yang mana. Karena jaraknya terlalu singkat.
Kalau terjadi reaksi yang nggak diharapkan, misalnya si bayi muntah-muntah, diare, atau gatal, atau gimana, makanannya stop. Jangan dikasihin lagi, terus laporin ke dokter. Catat, terus lapor ke dokternya. Tanya, ini gimana dok baiknya? Ingat ya, lebih baik kita keparnoan, kita anggap apa-apa, ternyata nggak apa-apa, dibanding kita anggap nggak apa-apa, ternyata apa-apa. Ya, jadi konsultasikan dengan dokternya. Nah, proporsi antara susu sama makanan padat itu nanti tergantung akan berubah sesuai dengan usia si bayi, sesuai dengan kesiapannya untuk mengonsumsi makanan padat. Konsistensinya si makanan padatnya itu juga berubah secara bertahap. Jadi yang tadinya dikasihnya dalam bentuk yang encer banget, hanya sedikit lebih kental daripada susu, pada ujung-ujungnya itu nanti akan menjadi makanan keluarga yang biasa. Kalau untuk bayi usia 6 bulan yang awal banget memulai makanan pendamping ASI, kita mulainya dari sekali kasih makan dulu. Jadi biasanya nyusu berapa kali sehari, 1 kali penyusuan diganti dengan 1 kali kasih makanan pendamping ASI. Kalau si bayinya udah mulai terbiasa dengan makanan padat, bisa nanti pelan-pelan ditambahin jadi 2 kali sehari. Nah, pada saat awal-awal ini, susu itu masih merupakan sumber nutrisi utama buat si bayi. Jadi nggak boleh langsung di-cut banyak. Ya. Kebutuhan susu hariannya si bayi itu nggak boleh kurang dari 100 ml dikalikan berat badan si bayi selama sehari. Misalnya bayinya beratnya 7 kilo, berarti nggak boleh kurang dari 700 ml sehari. Untuk bayi usia 7-9 bulan, itu udah bisa makan makanan padat sehari itu 2-3 kali. Jadi kalau si bayi makannya bagus, makanan padatnya bagus, itu ngasih susunya bisa dikurangin 2-3 kali juga. Tergantung ya. Nah, konsistensi makanan padatnya juga bisa lebih padat supaya si bayi bisa mulai belajar mengunyah. Sobat Sehat perlu memperhatikan benar ya, si bayi ini ada clue-nya bahwa dia udah siap nggak nih untuk makanan padat yang lebih padat. Jadi bisa mulai dikasih finger food, jadi makanan yang bisa dipegang sendiri sama si bayi. Tapi kasihnya kalau si bayinya udah siap, supaya bayinya lebih bisa melatih mengunyah. Kalau dikasih encer terus dia nggak ngunyah-ngunyah, nggak makin pinter ngunyahnya. Tapi saya ulang lagi ya, jangan pernah sekali-kali ninggalin bayi kita sendirian dengan makanan. Atau ya bukan makanan, apapun yang cukup kecil bisa masuk ke mulut. Kenapa? Saya takut nyangkut, ketelen, keselak, nyangkut nggak bisa napas. Ya. Nah, untuk bayi yang usia 9 bulan ke atas, biasanya itu udah bisa makan 3 kali sehari. Jadi kalau makannya bagus, ya bisa dikurangin nasi susunya, dikurangin 3 kali sehari. Terus makanannya itu udah nggak perlu berupa bubur lagi. Ya bertahap ya, maksudnya kalau tadinya itu bubur encer, terus bubur yang agak kental, terus pakai yang saringan kasar, bubur kasar. Kalau udah 9 bulan itu mungkin ya bubur cincang. Jadi bukan bubur ya, makanan dicincang atau pakai gunting-gunting aja gitu ya. Tergantung, sekali lagi, tergantung kesiapan dari si masing-masing bayi. Waktu bayinya udah berumur 1 tahun, itu biasanya sih sudah bisa makan makanan keluarga. Ya tetaplah dipotong kecil-kecil biar nggak nyangkut, biar nggak ketelen nyangkut di tenggorokan. Ya. Tapi pada umumnya umur 1 tahun itu udah bisa makan sesuai dengan makanan menu keluarga. Nggak perlu disiapin terpisah lagi. Nah, itu tadi sharing saya hari ini tentang makanan pendamping ASI, tentang proses menyapih. Memang suasana makan yang menyenangkan, yang stress free itu penting supaya anak nggak stres waktu makan. Tapi keselamatan pada waktu makan itu juga sama pentingnya. Bahkan menurut saya lebih penting. Mendingan anaknya hidup biarpun makanannya agak susah daripada happy-happy terus nyangkut nggak bisa napas mati. Ya, menurut saya ya. Jadi
resiko tersedak, terselek, nggak bisa nafas itu nyata. Bukan nakut-nakutin. Jangan dianggap enteng. Oh, saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah ngalamin. Enggak, karena kalau ada pasien yang tersedak, itu bukan dibawa ke orang, dibawanya ke IGD. Jadi, kita yang lebih sering ketemu, kita tahu bahwa itu adalah risiko yang nyata. Ya, orang awam mungkin nggak pernah lihat, nggak pernah ngalamin, nggak pernah dengar. Bukan berarti itu nggak ada risikonya. Ada. Semoga info yang saya bagikan ini bermanfaat dan jadi berkat buat sahabat saya semuanya. Kalau sobat saya suka dengan info-info semacam ini, mohon like video saya dan subscribe di channel ini supaya sobat sehat bisa terus dapat info-info semacam ini. Kalau ada pertanyaan seputar kesehatan atau ada topik yang ingin dibahas di kemudian hari, boleh langsung diketik aja di komen. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsul, karena yang namanya konsul itu harus dilakukan secara personal antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.